Hai guys, welcome back to Presaiman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, sehubungan dengan saudara kita yang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, kali ini kita juga akan membahas mengenai puasa, tetapi dalam kekristenan. Di dalam Alkitab sendiri, berpuasa bukanlah sebuah perintah. Tidak dituliskan bahwa puasa adalah sesuatu yang diminta oleh Tuhan atau yang wajib dijalankan oleh orang Kristen. Namun, Alkitab mengatakan bahwa berpuasa itu adalah sesuatu yang berguna dan juga menguntungkan, terutama di dalam disiplin rohani. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 dan 14, menuliskan bagaimana jemaat mula-mula berpuasa bersama sebelum mengambil keputusan penting. Puasa juga sering dilakukan bersamaan dengan doa, terutama untuk mendoakan sesuatu yang spesifik. Saat kita berpikir akan berpuasa, kebanyakan dari kita berpikir akan puasa menahan makanan selama periode tertentu. Tapi, tujuan sebenarnya dari berpuasa bukanlah supaya kita kelaparan atau menghukum diri kita sendiri, tetapi supaya kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Berpuasa adalah bentuk ekspresi kita kepada Tuhan dan diri kita sendiri, bahwa hubungan dengan Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Berpuasa adalah gambaran bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, berpuasa hampir identik dengan menghindari makanan. Namun, sebenarnya berpuasa juga bisa terkait dengan hal-hal yang lainnya. Kapanpun kita mencoba menghindari sesuatu secara sementara dan kita berfokus kepada Tuhan dan juga kehendak-Nya, maka itu pun bisa dikatakan sebagai puasa. Di saat kita berpuasa, terutama dalam berpuasa makanan, jangan lupa untuk menentukan batas waktunya. Batas waktu yang terlalu panjang dalam berpuasa makanan justru bisa sebaliknya merugikan kita dan bahkan membahayakan kesehatan kita. Kita juga perlu tahu bahwa puasa itu bukanlah diet. Jadi, motifnya jangan sampai supaya berat badan kita turun. No, fokusnya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan semakin mengenal Dia. Kita juga perlu tahu dan mempertimbangkan bahwa ada sebagian orang yang tidak bisa berpuasa makanan. Contohnya, orang dengan diabetes ataupun gangguan pencernaan. Tentu, Tuhan tidak mau kita menyakiti diri kita sendiri hanya untuk membuktikan ketaatan kita. Ada banyak jenis puasa lainnya yang bisa kita lakukan dan juga berkenan kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini, puasa bisa hadir dalam berbagai macam jenis, seperti misalkan puasa dari sosial media. Ini jelas diperlukan saat-saat ini, terutama bagi anak muda yang banyak jadi iri, insecure, ataupun juga hal-hal negatif lainnya yang diakibatkan oleh sosial media. Atau bisa juga dalam bentuk menonton televisi ataupun juga Netflix. Tapi, dalam puasa ini tidak akan cukup untuk hanya sekedar menghindari sosial media ataupun juga menghindari Netflix. Tetapi, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa, membaca Alkitab, dan terus mendekat kepada Tuhan. Melalui puasa, diharapkan kita bisa melepaskan sejenak pandangan kita akan hal-hal yang bersifat duniawi ataupun juga kedagingan kita, dan lebih berfokus pada Tuhan. Tapi ingat ya, jangan gunakan puasa ini sebagai cara untuk memanipulasi Tuhan, ataupun juga barter dengan Tuhan. Semisalkan, Tuhan, kalau saya puasa, tolong kabulkan ya doa yang ini, dan juga sebagainya. Berpuasa difungsikan untuk merubah hati dan juga pikiran kita, bukan merubah pikiran ataupun juga kehendak Tuhan. Berpuasa juga bukanlah ajang untuk membuktikan ketaatan kita, ataupun juga menonjolkan spiritualitas kita. Karena ditulis dengan jelas di Matius 6 ayat 16-18 seperti ini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka semua sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi, kita belajar daripada ayat ini bahwa berpuasa itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk menunjukkan kepada orang lain seberapa kita mau berkorban demi Tuhan. Fokus utamanya adalah mendekat kepada Tuhan dan merasakan damai dan sukacita yang hanya kita dapatkan dari Dia. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.